Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah bergabung pada media Zoom pada hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen, rekan-rekan mahasiswa dari Telkom University Kampus Bandung, dan juga tidak lupa dengan Telkom University Kampus Surabaya, Purwokerto, dan juga Jakarta yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pada hari ini, Senin 10 Februari 2025. Izinkan memperkenalkan diri, nama saya adalah Zaki, yang akan bertugas sebagai pemandu acara pada hari ini. Dan kami sangat berbahagia dengan dapat menjemput rekan-rekan semua dalam acara Open Discussion ke-1 dengan tema yang diambil Refinitiv Econ to Workspace, a Practical Guide. Ya, jadi acara ini merupakan pembukaan, mungkin ya, sekaligus bagian dari rangkaian acara Open Discussion yang akan diselenggarakan selama tahun 2025. Tentunya kegiatan ini kami diselenggarakan oleh Open Library untuk mendukung kegiatan literasi dan juga peningkatan kompetensi sivitas akademika Telkom University. Sebelum masuk ke dalam sesi acara, mungkin sedikit informasi terkait Refinitiv Icon. Refinitiv Icon adalah sebuah platform keuangan yang dikembangkan oleh Refinitiv, di mana platform ini menyediakan akses ke data pasar keuangan global, analisis, berita real time, dan juga alat perdagangan yang digunakan oleh para profesional di bidang keuangan, investasi, dan juga riset pasar. Dan Refinitiv Icon ini sudah dilanggar oleh Telkom University Open Library. Jadi rekan-rekan jika mau mengakses, mungkin mau lihat data-data keuangan, investasi, dan sebagainya, silahkan datang langsung ke Open Library. Ya, ada di area reference, atau biasanya kalau di Telkom University Bandung biasanya sebutnya collaboration zone atau area kolaborasi. Ya. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas berbagai aspek penting dan mengenai Refinitiv Icon yang akan berubah menjadi workspace. Nah, maksudnya itu seperti apa? Sudah hadir bersama kita semua yang akan mungkin memaparkan informasinya, yang akan menjadi trainer pada hari ini, yang tentunya akan saya sapa terlebih dahulu. Ada Bapak Bregas Eka Nanto selaku Customer Success Manager LSIG Data Analytics Indonesia. Selamat pagi Pak Bregas. Ya, Sudah selamat hadir pagi. bersama kita Assalamualaikum semua. warahmatullahi Oke, sehat wabarakatuh. Pak? Alhamdulillah, sehat Siap selalu ya. semuanya. Iya. Baik, terima kasih Pak Bregas. Selanjutnya mohon izin untuk saya bacakan terlebih dahulu susunan acara pada hari ini. Nah, tadi kita sudah lewati sesi pembukaan. Dan kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan Mas Telkom University, lalu kita masuk ke dalam pemaparan pada hari ini. Tentunya biasanya sesudah pemaparan itu pasti ada yang mau bertanya, silahkan akan kami buka sesi tanya jawab untuk rekan-rekan semua, dan juga kalau yang mau raise hand atau mau bicara langsung, silahkan kami persilahkan dengan menggunakan fitur yang ada di Zoom. Dan nanti di akhir acara tentunya akan ada link feedback ataupun link presensi yang wajib rekan-rekan isi. Biasanya untuk rekan-rekan mahasiswa yang mau kebutuhan untuk e-certificate, wajib untuk mengisi link feedback tersebut. Dan maka dari itu wajib rekan-rekan semua hadir pada kegiatan ini sampai selesai. Ya, baik hadirin, agar acara ini berjalan dengan lancar dan juga penuh keberkahan, mohon izin agar kita berdoa terlebih dahulu. Dan mohon izin doa dipandu oleh saya. Kami persilahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan Mars Telkom University. Kepada hadirin dimohon untuk menegakkan posisi duduk. Indonesia
dalam ilmu pengetahuan. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita rajut asa, sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan dan prestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil bersejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita rajut asa, sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan berprestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil bersejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Baik, hadirin dimohon untuk duduk nyaman kembali. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke sesi utama pada hari ini, yaitu pemaparan dari Bapak Bregas Ekananto. Dan sebelum kita mulai, mohon izin untuk saya bacakan profil beliau terlebih dahulu. Bapak Bregas Ekananto, beliau adalah seorang Customer Success Manager di London Stock Exchange Group Indonesia dengan pengalaman luas di bidang data pasar keuangan dan infrastruktur. Beliau bertanggung jawab dalam menyediakan teknologi distribusi data, analitik, serta solusi alur kerja bagi para kliennya. Beliau mendapatkan gelar sarjana ekonomi di Universitas Katolik Parahyangan dengan pengalaman kerja yang sudah cukup luas ya, Pak. Bapak Bregas Ekananto memiliki pengalaman luas di industri keuangan dan juga data pasar. Saat ini menjabat sebagai Customer Success Manager di London Stock Exchange Group sejak Februari 2021. Sebelumnya beliau bekerja di Refinitiv sebagai klien spesialis dari Oktober 2018 hingga Februari 2021 dan serta mengemban peran serupa di Thomson Reuters selama 1 dekade dari Oktober 2008 hingga Oktober 2018. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan Bapak Bregas Ekananto untuk memberikan pemaparannya. Pada Bapak Bregas, diistilahkan. Ya, terima kasih Mas Zaki. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan dari Telkom University atas kesempatannya untuk memberikan kesempatan bagi LSEC Indonesia untuk berbagi, untuk sharing mengenai platform market data kita yang terbaru, yaitu Workspace. Mungkin sesi ini kalau disebut training mungkin tidak tepat ya, mungkin lebih ke sharing. Saya akan tunjukkan workflow yang paling praktis yang bisa diterapkan oleh rekan-rekan sekalian sebagai pengguna. Tentu ini bukanlah yang terakhir, artinya bukan yang pertama dan bukan yang terakhir. Artinya kita harapkan nanti dari overview ini ke depannya kita bisa setup sesi-sesi yang mungkin lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan pengguna. Mungkin ada pengguna yang lebih fokus pada equities, ada pengguna yang lebih fokus pada fixed income, commodity, dan sebagainya. Jadi tentu ini mungkin adalah perkenalan pertama kita. Saya akan tunjukkan workflow dari aplikasi baru kita ya, Workspace, dan kemudian nanti mudah-mudahan kita bisa ke depannya untuk mengeksplor fungsi-fungsi yang akan sangat banyak yang mungkin kalau kita bahas di satu hari tidak akan mencukupi waktunya. Ya, saya akan sharing screen mungkin sebentar.
Iya, saya akan sharing screen. Mudah-mudahan bisa terlihat dengan cukup jelas. Ya, oke, perkenalkan ya mungkin sekali lagi nama saya adalah Bregas Ekananto. Saya adalah Customer Success Manager di London Stock Exchange Group di Indonesia. Jadi eh, ada email dan kontak helpdesk kita, silahkan bagi Bapak Ibu sekalian, mungkin rekan-rekan yang ingin berdiskusi lebih lanjut, ada pertanyaan lebih lanjut, atau mungkin ada feedback mengenai solusi dari LSEC yang digunakan, silahkan bisa email ke saya atau kontak ke helpdesk kita 24/7. Mereka beroperasi secara global dan siap untuk memberikan solusi selama 24 jam. Terus kita juga memiliki learning center. Jadi learning center di LSEC itu adalah resource yang bisa Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan pengguna sekalian akses gratis untuk belajar, apakah belajar dari permulaan bagaimana penggunaan, ataukah mungkin topik-topik tertentu, mungkin terkait suatu charting tertentu, metodologi tertentu, misalkan ESG dan sebagainya. Silahkan, ada banyak topik yang bisa dipelajari yang sifatnya online, baik online itu kita self learning ataupun yang sifatnya instructor lab. Jadi bisa mendaftar secara gratis, bisa mengikuti online kelas maupun learning yang di-provide di learning center kita. Saya share linknya di chat. Ya, ya mungkin kalau kita bicara topik kita hari ini ya, tadi saya akan coba untuk mempersingkat. Jadi mungkin kalau saya breakdown untuk training detail mungkin waktunya nggak akan cukup. Jadi saya akan breakdown kepada tipikal penggunaan atau bagaimana sih sebenarnya user memanfaatkan aplikasi dari LSEC. Ya, pertama tentu ada basic guide, jadi penggunaan dasar seperti apa misalkan. Dan kemudian ada idea generation. Jadi ada banyak tools dan ada banyak data. Jadi kalau kita bicara market data, jadi Aecon maupun Workspace, yang Aecon yang digunakan sebelumnya maupun Workspace yang ada saat ini yang merupakan pengembangan atau upgrade dari Workspace, secara dasarnya adalah apa yang disebut sebagai aplikasi market data. Jadi aplikasi market data itu secara basic memprovide informasi berisi data, news, dan segala macam informasi, dan tools untuk mengolah data tersebut. Nah, dari sisi kita sebagai pengguna, apapun role kita, apakah role kita sebagai trader, apakah role saya sebagai akuntan misalkan, atau role saya sebagai analis, ekonomis, dan sebagainya, tentu kita bisa memanfaatkan tools untuk mengolah data tersebut untuk apa yang diistilahkan sebagai idea generation. Kalau saya seorang researcher misalkan ada ide apa nih, ada topik apa yang menarik, ada tren apa yang menarik di market misalkan, sehingga menarik bagi saya untuk saya lakukan penelitian yang terkait itu misalkan. Dan tentunya setelah kita menganalisa, kita mendapatkan ide, kita perlu untuk melakukan step selanjutnya. Jadi mungkin ini yang kita gambarkan sebagai workflow, langkah atau step yang kita lakukan dari awal sampai akhir. Ya, kita mendapatkan ide, kita membutuhkan data, kita mengumpulkan data dan tools untuk menganalisa data tersebut untuk kita melakukan yaitu tadi analisa, melihat lebih lanjut, lebih detail. Sehingga kemudian hasilnya adalah untuk membantu kita dalam pengambilan keputusan. Sekali lagi ini konsep yang general berlaku untuk apapun role kita. Kalau role saya sebagai trader, ya mungkin saya melihat idea generation, oke, ini ada tren misalkan terkait perang dagang, tarif, ada volatilitas di situ. Saya bisa melakukan analisa lebih detail, currency apa atau ekonomi mana, negara mana yang akan lebih volatile menghadapi perang dagang, perang tarif misalkan. Dan kemudian mungkin pengambilan keputusan saya adalah oke, saya akan
transaksi atau trade atau invest di country tersebut atau di saham atau di mata uang, misalkan tergantung. Kalau saya FX trader ya mungkin saya akan trade FX. Kalau saya fund manager mungkin saya akan lepas fund atau mungkin menambah portfolio fund saya di negara tersebut misalkan. Jadi ini aja sebagai contoh dari satu gambaran workflow dan tools data maupun yang bisa kita uh, gunakan untuk membantu kita pengambilan keputusan. Kalau saya seorang researcher, saya tentu hasil akhirnya adalah topik maupun hasil riset yang saya lakukan. Ya, mungkin sekedar saya akan skip yang lebih singkat lah. Mungkin sekedar pengenalan ya, mungkin perkenalan ulang. Jadi kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Ada LSEG, London Stock Exchange Group, ada Refinitiv, ada Thomson Reuters, bahkan mungkin beberapa Bapak Ibu sekalian atau rekan-rekan sekalian jauh lebih familiar dengan nama Reuters, tidak salah. Jadi secara sejarah sebenarnya kita core bisnisnya sama. Jadi kalau saya mungkin sedikit gambaran, jadi DNA kita atau cikal bakal kita adalah dari Reuters. Reuters berdiri tahun 1851, sedangkan London Stock Exchange Group itu berdiri di tahun 1698. Jadi kita punya DNA yang sangat jauh berbeda. Yang satu bermula dari distribusi informasi atau distribusi data, yaitu Reuters. Reuters adalah yang pertama kali mempopulerkan informasi market, baik untuk komoditi, FX, dan sebagainya. Sehingga kalau kita transaksi pound sterling dolar, itu kadang-kadang masih menggunakan istilah cable. Cable adalah slang untuk dolar pound sterling. Slangnya adalah dolar karena Reuters adalah perusahaan pertama yang membangun infrastruktur bawah laut untuk transmisi data antara Calais and Dover di Eropa, Prancis ke Inggris. Sedangkan kalau kita bicara London Stock Exchange Group, betul London Stock Exchange adalah bagian dari London Stock Exchange Group. Bermula dari transaksi komoditi, jadi punya dua kaki yang berbeda. Jadi, tapi kalau kita bicara di Indonesia kita masuk sebagai Reuters, itu kurang lebih tahun 1947. Reuters punya dua kaki di Indonesia, dua bisnis unit yang berbeda. Reuters News yang saya yakin jauh lebih terkenal, kantor berita Reuters, dan Reuters Data dan Analytics, yaitu tempat saya berada. Jadi kalau dibilang saya bekerja di kantor berita, sebenarnya nggak benar. Betul, kita satu holding, tapi Reuters News adalah perusahaan yang berdiri sendiri. Reuters Data dan Analytics juga adalah perusahaan yang berdiri sendiri walaupun terafiliasi dengan holding yang sama pada saat itu. Dan kemudian dari mana nama Thomson Reuters, yaitu tahun 2008, Reuters dan Thomson Financial itu merger sehingga membentuk Thomson Reuters. Reuters berasal dari Inggris, sedangkan Thomson Financial berasal dari Kanada. Jadi perusahaan yang besar di Eropa dan perusahaan yang besar di Amerika Utara. Mereka merger di tahun 2008. Oleh sebab itu mungkin rekan-rekan sekalian familiar dengan nama Thomson Reuters. Dalam perjalanan berikutnya kemudian di tahun 2018 terjadi spin-off. Spin-off itu adalah divisi data dan analytics di spin-off menjadi perusahaan terpisah, anak usaha yang statusnya adalah perusahaan yang bernama Refinitiv. Dan di tahun 2021, Refinitiv ini yang kemudian diakuisisi penuh oleh London Stock Exchange Group. Sehingga sekarang nama kita menjadi London Stock Exchange Group. Kita menjadi divisi data dan analytics di bawah London Stock Exchange Group. Jadi ya, kurang lebih ceritanya perpisahan dari keluarga Reuters menjadi keluarga London Stock Exchange Group kurang lebih seperti itu. Jadi sebagai gambaran. Tidak salah karena sampai sekarang pun masih banyak. Bayangkan kita beroperasi dari tahun 1947. Mungkin kalau kita bicara financial market di Indonesia lebih sekitar tahun 70-an kita sudah melayani financial market di Indonesia, di bank misalkan, di Bank Indonesia dan sebagainya, di perbankan komersial. Jadi sangat-sangat
sangat-sangat umum sampai sekarang pun masih banyak yang menyebut nama Reuters ya. Jadi sejarah yang susah untuk dihilangkan. Kalau kita lihat sebenarnya London Stock Exchange Group memang tidak punya presence secara bisnis di Indonesia sebelum tahun 2021. Jadi London Stock Exchange Group sendiri memang lebih banyak beroperasi di daratan Eropa, sehingga di Asia dia relatif tidak begitu familiar mungkin namanya, walaupun ada beberapa bisnis unitnya yang ada di Singapura, di Hong Kong, di Jepang. Tapi di Indonesia sendiri ya bisa dibilang secara resmi 2021. Tapi ada sedikit fakta menarik bahwa mungkin secara historis London Stock Exchange Group punya kedekatan historis dengan Indonesia yang bisa dibilang sebenarnya cukup lama. Ini sekedar fun fact ya. Tadi London Stock Exchange Group berdiri tahun 1698 di pedagang, asosiasi pedagang di warung kopi yang membentuk bursa. Salah satu komoditi utama yang mereka perdagangkan, makanya mereka membentuk bursa adalah komoditas kopi yang mereka ambil dari ya timur, salah satunya dari Indonesia. Indonesia sendiri kopi mulai dibudidayakan tahun 1696 dan ya hasil panennya itu pun yang menjadi cikal bakal pembentukan London Stock Exchange Group. Jadi sejarahnya cukup menarik sebenarnya. Bisa dibilang mungkin London Stock Exchange Group hidup karena Indonesia atau hadir karena ya perkebunan kopi di Indonesia. Ya, sekedar overview ini saya hanya sedikit menggambarkan banyak yang sering tertukar antara London Stock Exchange Group, Thomson Reuters, ya kurang lebih perjalanannya seperti itu. Ya. Nah, kalau kita bicara workspace, apa sih workspace? Jadi sebelumnya mungkin rekan-rekan sekalian, sekali lagi sifatnya bukan training, saya sharing, saya coba berbagi semudah mungkin dipahami sebagai rekan-rekan bisa menggunakan dengan lancar. Kalau ada pertanyaan silahkan mungkin bisa langsung chat atau bisa langsung unmute misalkan. Kalau saya terlalu cepat mungkin ya mohon dikoreksi. Ya, kalau kita bicara workspace adalah sebenarnya tadi aplikasi market data yang merupakan pengembangan dari Aecon. Kenapa kok Aecon dikembangkan? Ada apa dengan Aecon? Kalau saat ini masih menggunakan Aecon, apakah saya otomatis akan bisa menggunakan workspace? Ya, mungkin pertanyaannya kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau kita bilang Aecon itu adalah aplikasi market data yang sudah cukup tua. Jadi secara teknis sudah waktunya Aecon itu untuk dikembangkan lebih lanjut, lebih modern. Mungkin analoginya sebenarnya bukan sesuatu yang istimewa, artinya migrasi secara alamiah di bidang teknis software aplikasi teknis adalah hal yang sangat umum. Kita bicara Windows 7 ke Windows 10 dan sekarang ke Windows 11, Windows 10 dan sebelumnya menjadi end of life karena perkembangan teknis. Hal yang sama terjadi di aplikasi kita dengan inovasi baru, perkembangan teknis yang baru sehingga kita akan migrasikan dari pengguna Aecon menjadi pengguna workspace. Jadi jangan khawatir, bisa langsung menggunakan aplikasi workspace dengan software yang lebih baru, lebih responsif tentunya karena didesain dengan menggunakan ya teknologi yang lebih baru. Jadi sifatnya sebenarnya adalah migrasi alamiah, tidak secara langsung terkait dengan proses tadi akuisisi atau apa, tidak. Data yang biasa kita gunakan, data yang biasa kita dapatkan, tools yang biasa kita gunakan untuk menganalisa dan sebagainya akan tetap ada, bahkan lebih. Ya. Secara garis besarnya mungkin kalau kita gambarkan ya kurang lebih di workspace dan mungkin ini adalah pengembangan dari Aecon sebelumnya, kita masih tetap mendapatkan atau masih tetap mengkonsolidasikan data dalam satu kemudahan akses. Data kita bicara news itu termasuk data ya kurang lebih ada 10.000 news yang masuk setiap hari, baik dari kantor berita antara misalkan kantor berita lain di seluruh dunia, news spesifik misalkan news terkait FX, news terkait equity, news terkait lingkungan, mereka punya
portal atau channel berita yang spesifik mungkin yang handle itu, dan kita melihat itu adalah sesuatu hal yang berharga, tentu kita ada kerjasama. Kita bicara instrumen itu saham misalkan, nilai tukar misalkan, satu entry data ekonomi misalkan, GDP, inflasi dan sebagainya. Kurang lebih instrumen seperti itu ada sekitar 50 juta. Dengan coverage di hampir seluruh negara di dunia, termasuk juga kita bicara data research misalkan, ya equity research mungkin pernah lihat, rekomendasi buy sell dari suatu lembaga riset tertentu atau sekuritas tertentu, yaitu contoh research. Misalkan economic outlook misalkan dari Bank Mandiri, Bank BNI misalkan, hal-hal yang secara reguler mereka mengeluarkan research tertentu, yaitu adalah salah satu contoh research. Tentu kita butuh referensi research ya. Dan tentu pada saat kita menganalisa data, kita menganalisa tren, kita butuh historicalnya ya. Itu sesuatu yang juga dikip. Kita bicara untuk ekonomi maju seperti Amerika, mungkin bisa lebih dari 120 tahun historical yang bisa kita keep. Ya. Mungkin sedikit out of topic, tapi sebenarnya LSEG juga memprovide platform untuk decision making secara spesifik. Kita bicara di sini secara spesifik adalah untuk pengguna yang berada di financial market, di bank tentunya, di mana mereka melakukan aktivitas transaksional atau aktivitas treasury kalau kita bicara di bank ataupun di corporate treasury, ya itu mereka juga bisa mendapatkan akses ke platform transaksional kita sebutnya untuk melakukan aktivitas transaksi. Walaupun itu sesuatu yang kita nggak akan bahas lebih lanjut karena sifatnya yang sangat spesifik. Ya, kalau kita bicara tadi dari jutaan data, bahkan mungkin ya kalau nggak bisa bilang miliaran, akhirnya dari sekian banyak data, tentu kan konsepnya adalah bagaimana data itu harus mudah didapatkan, mudah untuk dipahami, dan yang paling penting adalah membantu kita untuk memudahkan pekerjaan kita. Kalau datanya susah didapat, bayangkan kalau saya harus buka buku di perpustakaan, bukunya nggak ada daftar isinya. Nyari datanya kan setengah mati. Ya. Sudah dapat, kemudian nggak mudah untuk dipahami. Penjelasannya nggak detail misalkan. Ya. Terus kemudian susah bagi saya untuk menganalisa atau melakukan ya ekstraksi data misalkan atau proses modifikasi data dan sebagainya yang lebih lanjut. Nah, jadi sebenarnya konsepnya adalah membantu tiga hal ini. Oleh sebab itu, Workspace dan mungkin Acorn sebelumnya itu didesain konsepnya adalah selalu menampilkan data dari yang paling general sampai ke paling detail. Kenapa? Karena latar belakang pengguna itu berbeda-beda. Mungkin akan lebih mudah kalau saya akan contohkan. Nah, mungkin kalau bisa dilihat ini adalah tampilan dari aplikasi Workspace. Saya akan coba gedekan. Iya, mudah-mudahan bisa terlihat. Mungkin yang lebih enak dilihat. Nah, oke. Ini adalah contoh dari tampilan aplikasi Workspace. Jangan terkecoh ya mungkin dengan kok kompleks sekali, tampilannya kompleks. Konsepnya adalah untuk membantu kita workflow. Apapun workflow saya, apapun latar belakang saya ingin punya aplikasi yang membantu saya. Ini contoh misalkan di mana fungsi dashboard atau saya ada istilahnya adalah layout, tapi mungkin beberapa orang lebih suka menyebutkan dengan nama dashboard, yaitu saya bisa mendesain tampilan yang berisi data-data yang saya butuhkan, sehingga pada saat saya kerja, misalkan di sini sudut pandangnya adalah misalkan sebagai FX trader, misalkan pada saat saya kerja, yang perlu saya lakukan, misalkan saya hanya perlu lirik aja, saya izin untuk matikan kamera untuk membantu koneksi. Yang perlu saya lakukan, saya tinggal lirik, saya udah tahu, trennya seperti ini. Nilai tukar seperti ini, misalkan. Contoh. Jadi, ini hanya contoh, di mana saya bisa mendesain suatu dashboard yang memudahkan saya. Konsepnya adalah membantu memudahkan saya.
tampilan ini hanyalah tampilan yang bisa di-custom oleh user. Jadi ini bukan tampilan wajib, bukan tampilan bawaan seperti ini, enggak. Ini hanya contoh tampilan di mana user bisa memudahkan dirinya, dia mendesain dashboard atau layout, sehingga pada saat dia butuh informasi, ya dia nggak perlu klik, dia cukup lihat lirik, oh ini yang saya butuhkan. Oke, oh sekarang seperti ini, contoh. Nah, tapi kalau kita bicara eh, konsep bagaimana data ditampilkan, nah kembali lagi kan kalau kita nggak tahu bagaimana struktur menunya, bagaimana data disajikan, tentu akan susah bagi kita untuk menganalisa atau mencari data. Inilah contoh mungkin saya tunjukkan dari awal tampilan workspace. Konsepnya menyerupai browser, mungkin agak sedikit berbeda dengan Icon. Workspace didesain menggunakan user interface atau UI menyerupai browser. Sehingga diharapkan bagi pengguna, ya pasti semuanya familiar dengan user interface browser, mengalami kemudahan untuk learning curve-nya lebih singkat. Di sini ada bookmark, saya bisa punya banyak bookmark sesuai dengan kebutuhan saya, dan yang paling penting ada yang kita sebut sebagai search bar. Yang ingin saya tunjukkan di sini pada saat kita ingin mencari data, yang perlu kita lakukan adalah kita ketik apapun yang kita butuhkan. Sebagai contoh, misalkan saya mau mencari suatu perusahaan tertentu, misalkan Astra Agro Lestari, saya nggak hafal kode bursanya, yang saya hafal cuman penggalan katanya, saya nggak perlu ketik enter, saya nggak perlu tekan enter, saya cukup ketik saja nama lengkap atau bahkan sekedar penggalan nama. Sistem akan memberikan suggestion, dan yang terbaru di Workspace adalah tidak hanya memberikan suggestion, tapi secara real time memberikan overview terhadap data yang kita cari. Jadi kita sebagai pengguna yakin betul, oh ya memang ini yang saya cari. Contoh lain misalkan, yang saya cari misalkan Toyota misalkan. Sama, sistem akan memberikan suggestion, ini kodenya, ini tampilannya, apakah benar ini yang dibutuhkan? Kalau iya, silahkan. Hal yang sama, misalkan saya ingin mencari informasi yang lain, misalkan Indonesia GDP misalkan. Maka cukup ketik dengan kata kunci yang natural language biasa, sistem akan secara pintar memberikan suggestion dan sekaligus overview terhadap data yang kita butuhkan. Jadi, di sini diharapkan tidak ada lagi nebak-nebak apakah ini data yang saya butuhkan. Datanya seperti apa? Ini penjelasannya, ini tampilan datanya. Ya. Jadi, ini salah satu kemudahan yang kita improve dari Icon sebelumnya. Icon sebelumnya juga ada search bar, kita bisa search, tapi dia nggak sampai memberikan suggestion. Saya ulang, misalkan yang saya butuhkan cuman ya Astra, saya nggak hafal namanya, cuman saya hafal ada agro-agronya. Apakah yang ini public company Indonesia, kodenya di Indonesia ada AALI. Karena AALI itu bukan kode yang eksklusif, Ayala Land juga kodenya sama tapi di Filipina, sehingga dia tambahkan .jk di belakang. Kita tahu bahwa ini di Indonesia, ini Indonesia Stock Exchange. Kalau memang ini yang saya butuhkan, saya tinggal klik. Nah, kemudian saya akan dibawa ke homepage dari Astra Agro Lestari. Di sini sebenarnya yang akan ditunjukkan adalah konsep semua informasi akan disajikan secara terstruktur. Saya misalkan saya tidak punya latar belakang mengenai accounting, misalkan saya tidak punya latar belakang mengenai manajemen misalkan, tapi saya butuh informasi mengenai Astra Agro Lestari, maka semuanya akan disajikan di sini, semacam one stop shop. Saya bisa cari apakah overview bisnisnya, fundamentalnya, news terkait Astra, ya kita mau menganalisa harganya misalkan, estimate kalau saya misalkan bergerak di bidang equity, misalkan saya mau lihat bagaimana sih rekomendasinya, apakah beli, jual, atau seperti apa, ya silahkan saya bisa lihat di bagian estimate. Kalau saya ingin menganalisa laporan keuangannya, silahkan saya klik bagian finansial, apakah
financial summary, income statement, balance sheet, dan sebagainya. Jadi semua detail terkait Astra Golestari, ya saya bisa dapatkan di sini. ESG, kalau misalkan saya memang butuh data ESG, event, ya kita bicara event di sini, merger, akuisisi, pembayaran dividen, hal-hal yang terkait dengan aktivitas dia sebagai publicly listed company, ownership, dan sebagainya. Termasuk saya bisa melihat ya posisi misalkan Astra. Di sini saya bisa lihat company structure, misalkan apakah dia ada grup, grupnya seperti apa, misalkan posisi dia di dalam grup seperti apa. Ya, itu yang kita sebut sebagai company structure. Jadi semua informasi terkait Astra ada di sini, one stop shop. Silakan, saya bisa explore sesuai dengan kebutuhan saya. Nah, di sini yang tadi saya mau tunjukkan adalah Workspace atau mungkin Icon sebelumnya. Workspace adalah pengembangan dari Icon ya. Memberikan kita sebenarnya 360 view, workflow. Saya ingin menganalisa lebih lanjut mengenai Astra Golestari. Company-nya bergerak di bidang agriculture, palm oil misalkan. Maka hampir dipastikan saya juga perlu mengetahui bisnisnya dia, landscape bisnisnya dia, atau landscape bisnis palm oil itu sendiri. Apa yang perlu saya lakukan? Yang perlu saya lakukan, saya tinggal ketik palm untuk mendapatkan informasi terkait palm oil misalkan. Maka saya bisa klik ke homepage palm. Jadi setiap company, setiap komoditi akan punya yang kita sebut sebagai homepage. Ini adalah tampilan untuk palm oil. One stop shop untuk semua hal terkait palm oil. Jadi hal yang mempengaruhi pembentukan harga, hal yang mempengaruhi di mana dia ditransaksikan, sehingga kita bisa dapat gambaran 360 view mengenai bisnis company ini sendiri misalkan, dan ya landscape dari palm oil sebagai bisnis utamanya misalkan. Ini contoh di mana semua informasi disajikan secara terstruktur dari yang paling general sampai ke yang paling detail. Detail misalkan saya ingin lihat harga spesifik dari bursa Malaysia atau dari Indonesia, misalkan ICDX, atau dari Dalian, atau dari CME, atau saya mau lihat harga dari Indonesia, KPB misalkan, atau dari Malaysia, MPOB, dan sebagainya. Jadi banyak hal-hal yang sifatnya spesifik yang bisa kita dapatkan di sini. Analisa misalkan terkait palm oil, termasuk cuaca misalkan terkait palm oil, karena kita bicara perkebunan, kita nggak hanya bisa menutup mata hanya harganya sekian, tapi yang mempengaruhi harga apa? Supply and demand misalkan, cuaca dan sebagainya. Ya. Jadi di sini kita bisa lihat berbagai macam sudut pandang, baik sudut pandang misalkan cuaca, sudut pandang supply and demand, misalkan logistik dan sebagainya. Bukan hanya palm oil, tapi hampir semua komoditi yang menjadi komoditi utama di dunia, bukan hanya oil dan sebagainya, itu semua ada di sini. Termasuk seandainya kita butuh komoditi, ya saya butuh mau lihat komoditi apa misalkan, ya silakan komoditis. Saya akan dibawa ke homepage komoditis. Komoditis apa? Energi, metals, agriculture, shipping akan mempengaruhi pembentukan harga komoditis ya. Konflik di Timur Tengah misalkan yang mempengaruhi akses logistik, mempengaruhi kemudahan shipping, tentu akan berpengaruh. Cuaca juga sangat berpengaruh. Ya. Kita bicara mungkin yang lagi hot topics, metal, saya ingin tahu lebih lanjut, ya silahkan. Setiap komoditi, setiap company yang publicly listed, ya itu ada di sini. Setiap negara, kalau saya butuh misalkan dari sudut pandang makro, saya butuh data misalkan terkait Indonesia, yang saya butuhkan, saya tinggal ketik Indonesia, selalu ada country overview, atau saya butuhnya misalkan negara lain, Jepang misalkan, silakan. Selalu ada country overview untuk Jepang. Di sini saya ingin menunjukkan bahwa misalkan apapun yang kita analisa, misalkan saya bicara Indonesia, maka dia akan memberikan one stop shop untuk Indonesia, hal yang sama juga misalkan untuk Jepang, one stop shop untuk Jepang.
Yang penting di sini adalah semua menu disajikan secara konsisten, seragam. Jadi dari yang paling general sampai yang ke paling detail, kita tentukan seberapa detail kita butuhkan datanya. Apakah saya butuh ekonomi, data ekonomi, ya silahkan. Tapi yang penting adalah semua data disajikan secara terstruktur dan konsisten. Hal yang sama, misalkan tadi, kalau saya buka company yang berada di luar Indonesia, misalkan ini adalah tampilan Astra, saya mau lihat misalkan income statement Astra, one stop shop untuk Astra. Hal yang sama juga saya bisa lakukan untuk misalkan Toyota Motor, finansial income statement untuk Toyota. Kita akan lihat bahwa akan memiliki struktur menu yang seragam sehingga memudahkan. Kita nggak perlu lagi menebak-nebak, oh menunya seperti apa. Semua disajikan secara terstruktur, misalkan. Dan tentunya ya semua di sini kita bisa analisa lebih lanjut. Ada tools-tools bagi kita untuk menganalisa lebih lanjut. Nah, jadi itu yang saya maksud sebagai konsep dari yang paling general sampai yang paling detail, one stop shop. Dan dari tadi saya tunjukkan nggak ada kode yang perlu kita hafal. Kalau saya mau cari ekonomi, saya harus ketik ekon. Misalkan kalau saya butuh corporate, saya harus ketik CORP atau apapun. Enggak. Silahkan ikuti flow-nya. Semua disajikan secara terstruktur. Saya butuh tahu mengenai komoditi, ya silahkan ketik aja komoditi. Atau komoditi spesifik, ya ketik komoditi spesifiknya. Palm misalkan, CPO, coal misalkan, atau ya yang lain, karbon atau apapun. Crude oil dan sebagainya. Company ya, company publicly listed, silahkan kita bisa search berdasarkan nama company-nya, penggalan nama nggak harus kodenya. Ya. Setiap country, setiap company yang publicly listed di dunia, setiap komoditi spesifik, setiap mata uang, misalkan saya ingin tahu mengenai Canadian dollar misalkan. US dollar, Canadian dollar misalkan. Ya silakan. Maka saya bisa klik untuk dibawa ke homepage untuk currency tersebut. Canadian dollar ya US against-nya pasti majornya adalah US dollar. Kita bisa lihat pembentukan harganya, news terkait Canadian dollar tentunya hal-hal yang membentukan harganya, kuotasi dan sebagainya. Hal yang sama kita bisa lakukan untuk ya IDR misalkan. Jadi dari mana kita melihat, dari mana kita mengakses, dari mana sudut pandang kita, silahkan. Kita bisa search dengan kata kunci yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nanti kita akan dibawa ke tampilan atau data yang relevan. Dan data itu semuanya akan terstruktur, tertampilkan secara terstruktur sehingga memudahkan kita untuk ya memahami, oh pembentukan harganya seperti ini, kuotasinya misalkan. Ini adalah interbank sudut pandangnya. Kalau seberapa kayanya kita, misalkan tetap kita adalah nasabahnya bank. Tentu yang kita dapatkan di sini adalah harga indikasi. Gambaran. Hal yang sama seandainya kalau tadi saya dari Indonesia, di sini ada nilai tukar, saya klik nilai tukar, ya sama saja saya akan dibawa ke halaman yang tadi. Saya bisa back kalau misalkan saya memang, oh saya mau kembali, mau lihat informasi yang lainnya, silahkan. Political news, misalkan financial market untuk Indonesia. Kita bicara misalkan equity marketnya, kita bicara fixed income market, FX market, money market, semuanya ke bawah. One stop shop untuk Indonesia, dari yang paling general sampai yang detail. Islamic finance misalkan, ya. Walaupun mungkin kalau kita lihat sebagai contoh misalkan, setiap company selalu ada ESG, tapi apakah company tersebut mengeluarkan data ESG? Ya, mungkin nggak semua company mengeluarkan data ESG, tapi informasi ESG tetap, menu ESG tetap tersedia. Seandainya memang company tersebut mengeluarkan data ESG, maka kita bisa melihat detail dari ya ESG data untuk company tersebut. Sebagai contoh, ESG mungkin sekarang yang lagi hot topics. Ini contoh, jadi bagaimana data disajikan secara terstruktur
Sekali lagi, nggak ada kode yang perlu diketik atau nggak ada kode yang perlu diingat. Cukup search apa yang kita butuhkan, ya sistem nanti akan menyajikan. Sistem akan cukup pintar menampilkan informasi yang kita butuhkan berikut dengan real time overview-nya, sehingga kita nggak lagi menebak-nebak. Kalau kita hanya disajikan apakah ini, apakah ini, apakah ini, ya mungkin masih ada guessing. Oh, kurang mungkin yang ini, mungkin yang ini. Tapi di sini dia langsung menyajikan dengan overview-nya secara real time, sehingga ya kita yakin bahwa oh betul yang ini yang saya butuhkan. Oh, yang ini yang saya butuhkan, yang against euro bukan yang against US dollar misalkan. Itu sebagai contoh. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan sampai sini silahkan sebelum saya lanjut. Ini adalah basic menu. Jadi seandainya misalkan misalkan yang ini ESG ini data yang bagus nih. Saya akan fokus ke ESG, saya ingin terus akses ini ke depannya. Saya bisa bookmark seperti kayak kita buka website, ada website yang bagus, ada website yang menarik. Ya tentu kan kita akan kembali lagi browsing ke situ. Nah, kita bisa save sebagai bookmark preferensi kita. Hal yang sama di sini saya bisa save ya Astra Agrostari ESG statement misalkan saya akan save sebagai bookmark. Oke. Saya bisa namakan apapun. Save. Di sini dia akan ada bookmark misalkan. Kebetulan bookmark saya banyak, tapi kalau bookmark saya sedikit ya kita bisa lebih lebih apa namanya? Lebih rapih. Bookmark bar seperti kayak di browser ada bookmark bar. Nah, suatu saat misalkan nggak sengaja ketutup atau sudah ketutup, berapa hari kemudian saya ingin akses, ya saya tinggal klik bookmark saya. Saya nggak perlu lagi ketik Astra, ketik ke ESG, ya saya sudah tahu, saya sudah save, ya saya tinggal klik ESG statement yang tadi, shortcut-nya. Ya, saya langsung dibawa ke bookmark yang tadi, isinya yang sudah saya save. Ya. Selalu ada pilihan untuk kita eksplorasi lebih lanjut, atau kita olah lebih lanjut, Excel maupun PDF. Jadi kalau kita perhatikan di sebelah kanan biasanya itu selalu ada opsi bagi kita untuk menarik data ke Excel. Ini sebagai contoh data economics ya silakan dari yang paling data ekonomi general sampai data ekonomi yang ya cukup cukup detail. Walaupun ada opsi untuk mengakses data stream, untuk data ekonomi yang jauh lebih granular lagi. Ya, saya akan tunjukkan nanti. Ya. Jadi data ekonomi yang umum misalkan untuk country tertentu, termasuk data yang lebih granular, misalkan yang lebih detail juga tersedia. News terkait Indonesia, kalau saya butuh semua insight mengenai Indonesia, saya ingin dapat insight mengenai Indonesia, ada apa sih? Oh silakan kita ke bagian news dan event, kita bisa lihat ya news yang relevan, apakah economic news, misalkan market report, hal-hal yang perlu diperhatikan, misalkan, oh ini sepertinya menarik nih faktor to watch, saya mau lihat lebih detail, silakan saya bisa klik di sini pop out. Dia akan menampilkan news lebih banyak lagi untuk ya tadi Indonesia tadi. Faktor to watch, hal-hal apa saja yang krusial yang perlu diperhatikan untuk Indonesia. Jadi berita yang sifatnya curated itu berarti sudah shortlisted, berita-berita yang memang mempengaruhi atau faktor-faktornya mempengaruhi. Ya, seperti ini, begitu berita itu penting, dia akan kasih font warna merah. Kita bisa lihat ada berita apa sih? Oh, ini adalah breaking news misalkan. Masih terpengaruh sama penguatan dolar misalkan. Contoh, saya bisa back kalau saya mau back, ya tinggal back. Ya. Jadi ada banyak kalau kita butuh insight dari berita, saya ingin baca berita ya silakan. Saya bisa baca berita. Saya mau hanya economic news ya silakan. Klik economic news, maka dia akan menampilkan berita dengan
konten yang spesifik ya, kontennya konten economics misalkan. Saya bisa klik misalkan berita juga, kalau sudut pandang kita kembali lagi kita butuh baca berita, tapi kita juga bisa perlu tahu kira-kira dari berita itu apa sih yang bisa kita dapatkan. Di sini kita bisa lihat yang namanya sentimen. Berita ini sentimennya seperti apa? Ya, kembali lagi ini adalah uh, umum dari pelaku pasar atau dari orang-orang yang membaca berita, rata-rata mengkomen sentimennya seperti apa. Tidak semua berita tentu ada sentimennya, karena ada beberapa berita yang mungkin lebih lebih sering dibaca, lebih banyak pembacanya ketimbang berita yang lain. Tapi bukan berarti berita yang tidak ada sentimennya tidak penting. Kembali lagi, berita kurang lebih ada 10.000 berita setiap hari yang live. Ya, dan tentu kita bisa melihat berita historical. Katakan 3 hari yang lalu ada pelemahan, atau 3 hari yang lalu ada sesuatu. Ada berita apa sih di situ? Ya silakan, saya bisa lihat misalkan di periode sebelumnya. Ya. Oh, ini ternyata ada berita penting. Yang highlight merah adalah berita yang penting. Biasanya di consider adalah berita yang penting. Bisa press release resmi misalkan, press release resmi, bisa misalkan wawancara dengan anggota deputi gubernur dan sebagainya. Jadi fitur-fitur yang bisa kita explore ini baru dari sisi news. Jadi dari yang paling general sampai ke yang paling detail, seberapa detail kita butuhkan. Kita mau bicara newsnya, kita bicara misalkan spesifik data ekonomi atau data market tertentu misalkan, atau kita mau fokus ke yang ya, lebih spesifik lagi misalkan data ekonomi GDP misalkan, data data ekonomi inflasi misalkan, dan sebagainya. Ya. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Sambil saya mungkin lanjut pelan-pelan, tapi kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Jadi ini sebenarnya ada konsep bagaimana data ditampilkan. Jadi diharapkan tidak ada atau learning curve bagi pengguna cukup cukup landai, cukup mudah dipelajari. Dimulai dari desain user interface secara keseluruhan yang lebih menyerupai browser, dan kontrolnya pun menyerupai browser. Seandainya di library atau dimanapun kita akses, kita punya misalkan kemudahan punya layar lebih dari satu, maka seperti kayak di browser kita bisa keluarkan satu tab ini, kita bisa geser ke layar kita yang satu untuk kita bisa melihat beberapa hal sekaligus misalkan, atau saya bisa docking kembali. Jadi ini kontrol standar yang ada di browser. Kalau kita gunakan Google Chrome misalkan, kita gunakan Safari, Firefox, atau Microsoft Edge akan punya kontrol yang serupa. Bookmark itu juga hal yang serupa. Menu ini adalah menu workspace. Jadi pertama dari kontrol, kedua dari kemudahan kita mencari data, silahkan kita search apa yang kita butuhkan. Nah, kalau kita butuhkan ESG misalkan, sudah tentu kita perlu mengerti lebih lanjut. Apa sih artinya ini misalkan governance pillar. Silakan kita bisa klik, di sini selalu ada penjelasannya. Di sini misalkan policy water efficiency itu apa sih? Kita bisa lihat apa sih, kalau kita klik dia akan kasih penjelasan. Ini contoh untuk data ESG. Kalau cuma angka tanpa kita pahami dari mana angkanya, takutnya nanti malah misleading. Atau hal yang sebagai contoh misalkan finansial. Ini yang paling umum biasanya kalau pengguna mengakses data finansial, yang paling umum adalah ini angkanya dari mana. Misalkan revenue from goods and service, misalkan ini adalah income statement untuk Astra, kita bisa atur scaling, kita bisa atur tampilan, berapa periode sekaligus. Nah, sebagai contoh ini apa sih? Saya bisa klik di sini penjelasannya. Dan misalkan ini untuk 2023, ya saya bisa klik. 2024-nya kan belum keluar kalau tahunan. Saya bisa klik tadi angkanya untuk saya dapat penjelasan lebih detail seperti apa sih, dari mana angka itu, benar nggak?
Di sini akan ada penjelasan, tentu ini berdasarkan company-nya, explanation company-nya, dan sekaligus sistem akan men-tag langsung ke isi dari laporan annual report-nya. Karena kadang-kadang yang paling sering terjadi adalah angka ini dari mana? Ada mungkin perasaan saya lihat angkanya nggak sekian, atau angka ini kok nggak masuk akal. Mungkin orang accounting yang lebih jeli misalkan, mereka udah terbiasa melihat ada sesuatu yang sepertinya ini nggak cocok. Silahkan bisa explore dari mana company itu angkanya bisa didapatkan. Saya klik tadi angka yang berwarna biru, maka akan masuk dalam namanya audit. Kita akan bisa lihat ini penjelasan company kurang lebih seperti ini. Di laporan tahunannya yang ini datanya. Nah, sehingga ya mungkin kalau ada sesuatu yang berbeda bisa langsung ketahuan, atau kalau sesuatu yang off dia bisa cross check lebih jauh lagi. Ya. Contoh bahwa uh, tidak hanya menampilkan data, tapi juga data tersebut harus mudah dimengerti. Dan yang paling penting adalah ya data sekian banyak ini kalau saya mau olah lebih lanjut, saya bisa ekspor ke Excel langsung. Apakah tadi beberapa item yang mau saya ekspor ataukah cuma satu item yang ingin saya ekspor ke Excel? Ada pilihan juga ke PDF dan sebagainya. Jadi ini bagian dari, kalau saya hanya lihat laporan keuangan, tapi kemudian untuk saya analisa saya harus ketik manual di Excel, ya yang ada kerjaan saya malah entry data. Nah, Workspace dan sama seperti Icon sebelumnya punya fungsi integrasi yang dalam dengan Microsoft Office. Ya, sebagai contoh adalah Excel. Kita improve, kita perbaiki integrasinya sehingga memudahkan user untuk ya bisa dengan mudah menarik data untuk dia analisa lebih lanjut. Intinya kan memudahkan user. Sehingga proses dia menganalisa lebih banyak ketimbang proses dia untuk ngerapihin data atau narik data. Kan kurang lebih idenya adalah seperti itu. Ya. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Silahkan. Mudah-mudahan saya tidak terlalu cepat ya, bisa dipahami. Jadi ini apa yang tadi saya tunjukkan, intelligent search, browser. Kita sebut browser karena memang kita desain menggunakan HTML5 sehingga memiliki looks and feel yang serupa dengan browser. Kebanyakan browser modern semacam Google Chrome itu menggunakan basis HTML5. Sehingga looks and feel-nya, kontrolnya itu menyerupai browser. Ya. Ini adalah fungsi kalau kita membuat seperti yang tadi saya sebut dashboard atau layout. Cukup kita buka satu tab baru. Di tab baru ini saya bisa create namanya layout atau dashboard. Ada template misalkan 4 tampilan. Di sini saya bisa isi macam-macam. Misalkan ini saya bisa keluarin, nanti saya masukkan lagi ke sini. Jadi drag and drop sebagai contoh ini saya mau tadi semuanya berada dalam satu dashboard yang rapi, oh silahkan. Saya menggunakan kontrol yang biasa kita lakukan kalau kita menggunakan browser, misalkan. Oh saya mau tarik ke sini deh, drag ke dalam, ya, sehingga dia masuk ke dalam frame. Dalam satu tampilan saya bisa lihat 4 item sekaligus, walaupun bisa lebih. Ini contoh secara singkat bagaimana saya bisa mengatur tampilan, memperbaiki tampilan, sehingga tampilannya lebih rapih, lebih mudah. Ini saya bisa tutup misalkan. Save. Ya, contoh. Nanti di sini saya bisa tambahkan chart atau apapun. Contoh, di mana dari tampilan yang banyak, saya bisa ya kumpulkan dalam satu yang saya sebut sebagai dalam istilah dashboard, sehingga apapun yang saya butuhkan, katakan ini adalah informasi yang saya butuhkan semuanya,
untuk kemudahan yang saya perlu lakukan, bahkan saya nggak perlu klik-klik, saya tinggal lirik misalkan, oh ya Astra ESG score-nya oh sekian misalkan. Contoh misalkan. Itu contoh. Ini hanya contoh bagaimana kita bisa mengcustom dashboard mudah sebenarnya, tapi saya nggak akan dikte kita harus punya dashboard atau tidak. Kembali lagi, memiliki dashboard atau tidak dan informasi apa yang ditampilkan lebih ke preferensi masing-masing user. Ada yang suka semuanya rapih, tampil dalam satu tampilan. Ada yang ya suka apa adanya, apa yang dia butuhkan ada cukup satu. Ya kembali lagi itu selera. Ya. XBRL ada pertanyaan dari Pak Tri ya. XBRL saya agak lupa XBRL apa yang dimaksud dengan XBRL. Apakah yang dimaksud XBRL itu company ataukah eh, company atau fungsi tertentu? Mungkin Pak Tri, mungkin kalau bisa dijelaskan. Saya bisa search XBRL, cuman XBRL yang ditampilkan di sini adalah company. Ya, apakah ini yang dimaksud dengan XBRL company atau mungkin ada fitur atau fungsi lain yang Ya. kodenya XBRL? Izin Pak, Ya. Oh, Mbak Tri, Ibu sorry. Tri. Oh ya, Bu Tri, maaf Bu. Ya, mohon izin Pak. Ya, Jadi ini sih Pak kan kalau misalnya kita membuka XBRL itu kan ketika kita buka suatu laporan keuangan, kemudian kita arahkan kursor kita ke misalnya tadi kita lihat revenue ya Pak. ya, Nah, di situ tuh ada historinya gitu loh Pak. Dari histori dari angkanya. Nah, kalau ini oke. tadi kan saya lihat dari apakah ini langsung ada historinya atau masuk ke apa tadi income statement-nya saja Pak? Oke. Betul, kita bisa sebenarnya fungsinya masih sama. Hmm. Misalkan saya mau lihat ini, saya mau lihat histori, saya bisa klik yang tadi adalah lambang seperti chart ya. Hmm. Saya bisa klik yang ini history. Kalau yang sebelahnya lambangnya sebenarnya kalau dilihat lebih dekat itu tanda tanya. Tanda tanya itu lebih ke penjelasan. Ya. Oh, Kalau yang Ibu maksud adalah history, sebenarnya kontrolnya sekarang berada di panel sebelah kiri. Bisa tentukan misalkan saya mau 10 tahun terakhir ya silahkan. Maka nanti dia akan menampilkan untuk 10 tahun terakhir. Jadi betul, history bisa didapatkan dengan mudah di sini. Cukup saya mau melihat apakah tren history, data historical ini semua ada dan Ibu bisa tarik. Jadi tinggal klik yang lambang Excel, saya tinggal export misalkan. Seberapa panjang historicalnya, periodnya, silahkan Ibu bisa tentukan dari sebelah kiri. Mau custom pun bisa. Ya, jadi jujur saya lupa apakah fungsi sebelum namanya XBRL. Oke lah, mungkin iya mungkin enggak. Jujur saya lupa. Tapi eh, Icon juga memiliki fungsi untuk menarik histori sama. Cuman dulu mungkin dia kontrolnya di atas. Tapi untuk kontrol ini, jadi kalau saya lihat satu item entry, saya klik yang tulisan atau lambang chart, dia akan menyajikan trennya. Trennya ini kita bisa tentukan dari tentu periodnya. Kalau periodnya adalah saya maunya 15 tahun atau all period pun juga memungkinkan misalkan. All period misalkan. Jadi ya dia akan tampilkan akan panjang sekali. Tentu tampilannya akan jadi kecil-kecil. Ya, tapi kalau memang membutuhkan periode yang segitu panjangnya ya silakan. Kita bisa tentukan tadi all period ya kita bisa tarik kalau memang kita butuh. Ya. Jadi ya konsepnya adalah tidak ada fungsi yang dihilangkan, termasuk dalam hal ini adalah untuk kita melihat tren. Ya kayak gini misalkan penjualan dan sebagainya, revenue akan lebih mudah memang kita melihat tren ketimbang kita hanya melihat angka seperti ini. Ya melihat tren lebih mudah kita bisa tahu oh revenue-nya dia trennya turun atau naik. Sorry ini karena dia kebalik jadi trennya sebenarnya naik nih. Ini di sebelah kanan adalah yang apa namanya tahunnya ya Pak ya? yang tua, iya betul. Yang paling tua di sebelah kanan. Ya, kita bisa atur nih display ordernya sebenarnya. Mungkin kalau saya lebih terbiasa display ordernya dari old ke late, latestnya jadi di kanan. By default dia latestnya di sebelah kiri. Ya kita bisa atur sih Bu itu selera. Ada di
Semua Ya, ada di panel sebelah kiri. Iya, baik. betul. Baik, Bapak, satu lagi maaf Pak, tadi Ya, mungkin saya silakan. terlewat. Ini Ya, ketika kita klik angka yang revenue, misalnya Pak, yang 20 juta ini itu munculnya apa ya Pak? dia akan masuk yang namanya edit mode. Edit Oh, adalah penjelasan lebih lanjut dari angka itu. Jadi Ibu klik aja yang oke. biru ini semua bisa diklik. Misalkan 20 juta sekian, saya klik, dia akan masuk penjelasannya. Menurut penjelasan company ini adalah perhitungannya dan di laporan keuangan yang di-provide oleh company di sebelah kanannya spesifik akan di-highlight angka itu. Jadi Oke. sebenarnya ini masuk ke audit mode. Iya Pak. Yang ini Mm-mm. angkanya ya Oke. di laporan keuangan Oke. Sip, ya. sip, sip. Oleh sebab itu memang jadi semua informasi yang kita dapatkan adalah informasi publik. Karena kita mengikuti aturan dari OJK, jadi publik itu adalah pertama kalau company mengeluarkan keterbukaan informasi, ini kan keterbukaan informasi ya, kan ada aturannya bahwa company itu harus umumkan di media yang berperedaran nasional. Ah, Salah satunya tentu ke Bursa Efek dan media yang berperedaran nasional. Nah, dari mana kita dapatkan ini? Kita dapatkan ini yang dari Bursa Efek. Jadi mungkin ini sebenarnya lebih ke compliance. Kadang-kadang beberapa kasus saya pernah lihat walaupun relatif jarang di mana di website company ada tapi di bursa efek belum karena di bursa efek kadang perlu waktu. Kadang kan ada timestampnya, kadang mungkin ada yang kirimkan tengah malam walaupun sekarang bisa online ya. Kalau dulu waktu beberapa beberapa kali masih ada yang pakai kirim manual, datangnya bisa tengah malam dan sebagainya. Sehingga ada waktu antara di-upload di website company sama di bursa efek. Nah, kalau kejadian seperti itu, decision dari sisi kita adalah kita selalu menunggu yang dari bursa efek karena bursa efek kan mereka ada pemeriksaan lebih lanjut lah. Sehingga ini yang kita tampilkan yang berasal dari bursa efek. Betul. Jadi, nah, atau kalau misalkan yang sering kejadian juga misalkan mungkin sekarang udah nggak pernah, tapi dulu sering kejadian adalah keluar di koran. Kalau dulu kan di koran tuh pasti keluar, tapi belum ada notes-nya. Nah, laporan keuangan yang belum ada notes-nya adalah sesuatu yang kita belum bisa masukkan ke dalam sistem karena notes itu penjelasan yang detailnya termasuk perhitungan company seperti apa ada di notes notes ini. Jadi biasanya yang kita tunggu adalah laporan keuangan yang full, yang mereka sudah melampirkan ada notes ya. Sekedar info bahwa mungkin hal-hal seperti itu bisa terulang, bisa enggak, harusnya sih udah enggak. Saya lihat sekarang sudah banyak yang online, harusnya bisa lebih timeliness-nya, ketepatan waktunya bisa lebih baik. Ya, Oke, mungkin ada baik. yang mau ditanyakan lagi, Bu? Ya, udah cukup Pak. Terima kasih banyak Oh ya, informasinya sama, Pak. sama-sama. Ya. Jadi ini tadi sebenarnya adalah tools atau ya kita mengatur dashboard adalah salah satu tools atau salah satu fungsi yang bisa kita gunakan untuk mempermudah akses. Jadi bukan sesuatu yang wajib. Ada orang yang nggak suka punya dashboard, dia cukup tampilannya dia tidak diatur, ya nggak diatur rapih lah. Tapi ya itu kembali lagi ke seberapa seberapa mudah dia ingin. Jadi ini contoh, misalkan saya mau punya list tertentu, ada portfolio, ini mungkin sudut pandangnya kalau saya seorang portfolio manager misalkan. Nah, nah, kalau kita bicara lebih lanjut misalkan tentang bagaimana sih misalkan penggunaannya dari sekian banyak data dan tools tadi, mungkin kalau saya terlewat ya, kalau mungkin takutnya saya kelewat. Kalau kita ke workspace tadi kan data, ini kan data ada data nilai tukar, ada data harga saham, data ekonomi, data komoditi dan sebagainya. Dan tentu ada tools untuk mengolah data tersebut. Kalau saya lihat ke WS di sini ada yang namanya App Library. Jadi tools untuk menampilkan, jadi bayangkan seperti tadi kita disajikan laporan penjualan bentuknya angka tabel dalam Excel akan setengah mati bacanya. Ini kira-kira company trennya seperti apa sih penjualannya, bagus nggak, sebagainya. Tapi kalau data itu disajikan uh, dalam chart, dalam grafik, kan memudahkan bagi kita untuk lihat, oh tren penjualannya misalkan naik
sorry, ini saya bisa balik. Saya jadi ketipu bacanya. Tren penjualannya naik. Oh, berarti company ini secara penjualan bagus, tapi tentu company bagus atau enggak kan kita harus lihat items yang lain. Tapi ini contoh, ketimbang kita hanya baca angka seperti ini, maka dengan melihat tren akan lebih menjelaskan untuk satu item tersebut. Nah, jadi ada berbagai macam tools. Chart hanyalah salah satu tools untuk memahami data. Kalau kita ke app library, ada banyak tools sebenarnya untuk memahami data. Kalau kita bicara fixed income, ada bonds calculator, mungkin pernah dengar istilah clean price, dirty price untuk bonds, ya itu bisa dihitung. Chart tadi, ya kurva, kalau kita bicara misalkan yield untuk surat hutang, kita bicara chart tuh ada banyak chart sebenarnya. Menganalisa market juga ada banyak sebenarnya. Jadi ini sebenarnya tools-tools yang tersedia yang bisa dimanfaatkan untuk mengolah data tertentu. Tools ada yang sifatnya general, contohnya kayak chart. Chart adalah tools yang paling general, apapun bisa ditampilkan di chart. Tapi ada juga tools yang spesifik, misalkan hanya spesifik, misalkan hanya untuk, ya kalau kita bicara equity ada yang namanya broker statistik misalkan. Kalau kita bicara fixed income untuk interest rate swap, ya ada yang namanya interest rate swap monitor misalkan. Jadi hal-hal ada yang sifatnya general bisa digunakan untuk hampir semua instrumen, tapi ada yang sifatnya misalkan spesifik hanya commodities, ya commodities, perhitungan karbon misalkan dan sebagainya, commodities rate, yaitu adalah domain untuk ya commodity. Sedangkan kalau kita yang mungkin lebih ke equities atau mungkin lebih ke fixed income, ya ada tools yang memang spesifik. Ada tools yang applicable buat Indonesia, ada juga tidak. Jadi kembali lagi tergantung seberapa advance marketnya. Untuk market Indonesia yang mungkin derivatifnya tidak terlalu banyak, mungkin ya dia nggak perlu, kita mungkin nggak bisa menganalisa yang sifatnya derivatif lebih lanjut, mungkin yang sifatnya basic. Jadi ya silahkan dieksplor, ini tools yang tersedia yang ada. Ya, walaupun sebenarnya ada beberapa tools yang lebih fleksibel. Jadi sekian banyak tools. Sebenarnya kan tools apa sih yang bisa berguna buat saya? Ada ribuan data, ada ribuan tools. Kira-kira kalau saya sebagai pengguna, tipikal di Indonesia misalkan, di university, tools apa saja yang bisa disuggest untuk pengguna. Jadi kalau saya sebenarnya ingin membagi secara umum kalau kita menggunakan, ya kembali lagi workspace ini kita desain, LSEC mengatakan adalah sebagai workflow solution. Membantu workflow kita, apapun workflow kita. Jadi tidak spesifik hanya research, karena isinya kan tidak hanya sekedar data. Dia secara 360 view, dari sudut pandangnya adalah sudut pandang pelaku pasar. Kalau saya bicara misalkan suatu company yang bergerak di bisnis palm oil, misalkan kayak tadi Astra Agro Lestari, dia nggak hanya spesifik memberikan data Astra Agro secara fundamentalnya, tapi juga memberikan informasi 360 view untuk bisnis palm oil. Bukan hanya harga palm oilnya saja, tapi kita bicara cuaca yang mempengaruhi, kita bicara logistik yang mempengaruhi, permintaan dan penawaran yang mempengaruhi. Jadi sebenarnya yang diberikan ada 360 derajat informasinya. Jadi lebih tepat disebut sebagai workflow. Ya. Nah, kalau kita bicara misalkan nomor satu, saya ingin dapat ide, saya ingin dapat apa sih, bagaimana saya melihat tren yang ada saat ini. Jadi apa yang lagi hot topics misalkan, kalau saya sebagai peneliti atau saya fokus di industri tertentu, di mana saya bisa melihat atau memonitor apa yang sedang hot atau apa yang sedang in discussion untuk industri tertentu misalkan. Jadi kita bicara idea generation, kita dapatkan insight, kita melihat tren, kita mendapatkan pergerakan pasar dan sebagainya. Ada beberapa tools yang bisa kita gunakan di sini. Pertama, tools yang namanya ya economic trends atau economics. Saya tunjukkan di sini, mungkin lebih gampang saya pakai seperti ini, idea generation misalkan. Economic,
Saya ingin lihat data ekonomi. Silakan. Saya bisa ketik ekonomi, kembali lagi nggak ada yang kode yang perlu saya hafal, ketik aja ekonomi. Ada beberapa tools terkait economics. Ada economic indicator. Economic indicator akan memberikan kita data. Termasuk di sini data untuk negara, ya kita bicara misalkan Indonesia. Indonesia, data ekonomi apa untuk negara tertentu. Kita bicara misalkan Consumer Price Index untuk Indonesia. Di sini dia akan sajikan datanya, statistiknya, dan sebagainya. Untuk kita lihat kapan datanya, misalkan kita bisa dapat tabulasinya, misalkan kita bisa download ke Excel kalau misalnya kita butuhkan. Ada banyak data yang bisa kita dapatkan. Ya, silakan, kita bisa search di sini. Sifatnya di sini sebenarnya lebih standar. Artinya data ekonomi, di ekonomi apa, saya bisa compare misalkan dengan yang lain. Saya bisa custom lihat periode untuk CPI Indonesia, untuk berapa periode ke belakang. Atau saya bisa custom di sini misalkan. Max misalkan, kalau semua dari yang tersedia misalkan. Ya, saya bisa compare dengan yang lain misalkan. Atau, nah, ini contoh data ekonomi, ini lebih melihat datanya. Satu lagi, kalau saya ketik ekonomi, ada yang namanya economic monitor dan economic pulse. Nggak apa-apa. Economic monitor. Di sini saya search lagi economic. Ada yang namanya economic indikator poll. Ya. Apa bedanya? Jadi, kalau ini adalah tadi data economic indikator ya data aja. Kalau di sini ada yang disebut sebagai economic monitor. Economic monitor sebenarnya memberikan kita dari sisi sudut pandang kita yang katakan saya trader atau saya analis, data ekonomi apa yang penting. Nah, kalau economic indikator memberikan kita data ekonomi yang kamu butuhkan apa ini datanya, maka kalau economic monitor memberikan kita jawaban atas data ekonomi apa yang penting. Nah, kurang lebih seperti itu. Sehingga kita bisa dapat insight apa nih data ekonomi yang perlu saya explore lebih lanjut. Dia akan tampilkan semua negara di dunia, which is terlalu banyak. Mungkin sebagai contoh Indonesia saja. Mungkin Indonesia dan US lah. Nah, dua negara ini. Nah, di sini kita bisa filter berdasarkan seberapa besar impact-nya. Mungkin bagi Bapak Ibu sekalian atau rekan-rekan mahasiswa sekalian yang pernah lihat data ekonomi, jangankan apalagi Indonesia aja banyak, apalagi data ekonomi US, mungkin ada ratusan item. Pertanyaannya yang mana yang penting? Nah, kita bisa lihat mana yang paling punya impact. Ada yang not rated, belum di rating atau nggak penting. Ada yang low impact, saya juga nggak butuh. Nah, yang saya butuhkan adalah yang medium sama yang high. Update. Cuman dua, biar nggak terlalu banyak. Saya bisa lihat misalkan minggu ini, atau sampai 7 hari ke depan misalkan, atau 30 hari ke depan, atau jadi saya punya view yang panjang, katakan sampai minggu depan. Di sini kita hanya dapat data yang benar-benar medium dan high. Artinya ini yang pengaruh ke market, pengaruh ke nilai tukar, yang penting kita lihat. Data disesuaikan dengan time zone sudah time zone Indonesia, jadi nggak pusing kita convert, dan kita bisa lihat kapan kita harus waspada, ada data apa. Indonesia nanti 17 Februari trade balance. Ini adalah data yang paling high impact-nya buat Indonesia. Sebelumnya ini US nih. Yang high impact aja banyak, apalagi yang kalau kita tampilkan semua akan terlalu banyak. Sedangkan kita kan mau fokus mana yang benar-benar high impact. Mungkin saya bisa pilih yang hanya yang high, yang medium saya untick. Jadi benar-benar kita fokus yang benar-benar high impact. Indonesia nanti 17 Februari trade balance, kita bisa lihat kalau dia sudah ada pollingnya akan muncul. Polling itu forecast dari pelaku pasar. Kadang-kadang mereka bisa mengeluarkan prediksi dan sebagainya. Angka sebelumnya dan sebagainya. Saya bisa klik di sini untuk dapat penjelasannya. Sorry, dia akan buka data trade balance, akan buka data yang economic indikator yang tadi. Nah, trade balance, kita bisa lihat trennya. Dan termasuk dia kalau kita geser dia akan menjadikan berita di bawah untuk trade balance.
Jadi dari sini kita tahu bahwa oh untuk Indonesia ini nih nanti 17 Februari ini yang penting nih. Karena dia impact-nya paling besar. Di sini saya dapat ide bahwa saya akan fokus lebih ke trade balance. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, satu. Nah, jadi terus tadi ada economic poll indikator sesuai namanya ini forecast tadi yang saya sebutkan tadi forecast indikator misalkan untuk Indonesia forecastnya seperti apa untuk data data apa forecastnya seperti apa. Jadi kita bisa bisa lihat siapa pelaku pasarnya forecast. Ini juga akan membantu kita mendapatkan gambaran. Nah, industri, current news dan sebagainya mungkin beberapa dari sini tadi sudah saya sebutkan sedikit. Jadi adakan saya butuh industri, silahkan ketik industri. Industri adalah kita mendapatkan sudut pandang dari industri tertentu, bukan company-nya tapi industrinya. Misalkan saya company F&B di Indonesia. Di sini saya bisa lihat news untuk F&B secara umum, research untuk F&B ini juga menjawab yang tadi ini research kalau ada policies. Jadi ya semacam 360 view untuk sudut pandang industri. Ya, termasuk yang paling penting kalau kita bicara di Indonesia yang masuk F&B apa aja sih? Kita bisa lihat di bagian konstituen. Konstituen adalah company-nya. Yang listed, yang publicly listed, yang masuk dalam sektor F&B. Contoh. Jadi di sini kita bisa dapatkan tadi gambaran atau idea generations, economic, industry, termasuk news, 360 view, policy, dan sebagainya, government policy, maupun research yang ada di misalkan ya F&B. Sudut pandangnya adalah industri. Selalu ada pilihan untuk ke Excel, jangan khawatir. Nah, jadi ini contoh 360 view. Nah, jadi news juga ada sesuatu yang bagi saya sesuatu yang penting. Kita bisa tahu ada nilai tukar naik, nilai tukar turun, harga saham naik, harga saham turun, company ini performanya jelek, performanya bagus. Ya kita bisa lihat dari berita salah satunya. Contohnya kalau kita bicara palm oil kan ada pungutan ekspor misalkan, ya itu akan ada masuk dalam berita dan sebagainya. Jadi itu adalah yang penting bagi saya untuk dari sisi kita mendapatkan idea generations. Ya. Berikutnya adalah kalau kita melakukan analisa lebih detail. Tentu kan setelah kita dapat ide, kita juga perlu melakukan analisa lebih detail. Analisa lebih detail itu ada beberapa tools. Nah, sebenarnya technical analysis ya tergantung apa yang akan kita lakukan. Kalau misalkan tadi kita bicara uh, data ekonomi ya mungkin kita melihatnya lebih ke tren misalkan. Kita bisa lihat chartnya misalkan dalam bentuk tabel misalkan saya bisa ekspor langsung kalau saya mau mau analisa lebih lanjut misalkan atau kalau kita bicara misalkan company saya create layout misalkan ini contoh kalau saya bicara misalkan dari level company chart technical analysis mungkin lebih ke kalau kita melihat ya pergerakan harganya, analisa misalkan untuk harganya Astra Agro. Ya, saya nggak perlu hafal kodenya, ketik aja namanya. Di sini saya bisa melakukan berbagai macam tools untuk melakukan technical analysis misalkan. Candles, Holus, misalkan di sini ada analisis misalkan Bollinger Band. Jadi mungkin bagi rekan-rekan yang ingin melakukan analisa spesifik technical analysis, silahkan di sini. Ini sebenarnya tidak hanya kalau kita bicara dari sisi saya, misalkan saya accounting, misalkan saya mungkin nggak lakukan harga saham, tapi saya mau lihat ada keterkaitan antara saham dan accounting. Di sini kita bisa tambahkan misalkan ini dia event marker. Misalkan pada saat dia membagikan earning misalkan atau dia
membagikan dividen, misalkan kalau ada ya namanya event marker. Ya, jadi misalkan pada saat dia ada pembagian dividen, tentu ya kita perlu lihat ada di sini misalkan ada tanda-tanda tertentu. Jadi mungkin ada kaitannya antara dia keluarkan earning dengan harga sahamnya atau dia bagikan dividen dengan harga sahamnya. Jadi tidak tertutup kemungkinan bahwa ini bisa menjadi tambahan analisa kita lebih detail. Ya, event marker. Kalau company itu lakukan capital change, misalkan stock split dan sebagainya, merger, akuisisi dan sebagainya, itu kita bisa lihat. Ya, contoh. Ini contoh. Ya, ya, ya. Ini tadi kalau kita misalkan economic indikator, kita tarik datanya, misalkan kita bisa ya, analisa lebih lanjut di Excel sebagai contoh. Ya. Fundamental hal yang sama tadi sebenarnya kalau kita bicara mungkin sudah seperti tadi yang saya katakan juga fundamental adalah bagian dari kalau kita analisa lebih lanjut. Kita dapat ide misalkan eh, company yang bergerak di bidang otomotif misalkan atau ya komoditi. Saya mau analisa lebih lanjut misalkan performanya. Silakan saya bisa ke bagian finansial, ada income statement, balance sheet, cash flow dan sebagainya. Saya bisa download bahkan earning quality, valuation tentunya dan ya hal-hal yang terkait dengan financial report-nya. Silakan. Saya bisa download, saya bisa lakukan seperti yang tadi untuk saya menganalisa lebih detail. Termasuk tidak tertutup kemungkinan untuk saya menarik semuanya ke Excel sesuai kebutuhan. Tentu ya tools yang paling enak untuk menganalisa adalah Excel. Saya bisa tarik semua ke Excel untuk nanti saya lakukan analisa lebih lanjut. Ya. Screening, itu ada tools yang juga sangat ya. Market structure dan price tadi lebih ke kalau misalkan saya nggak punya latar belakang apa-apa soal batu bara misalkan. Tapi karena company yang saya analisa misalkan Adaro bergeraknya ada di batu bara, maka saya perlu tahu semua hal terkait batu bara. Maka silakan saya ke overview untuk coal. Di sini adalah one stop shop untuk batu bara. Saya mau lihat harga batu bara, silakan ke bagian harga. Mana yang jadi patokan, termasuk di sini apa namanya? Kita bisa lihat kandungan kalorinya. Batu bara kan ada batu bara thermal, ada batu bara kokas, coking untuk katalis baja ya. Kalau ini untuk pembangkit dan sebagainya. Kita bisa lihat apakah dari membutuhkan harga dari mana yang umum digunakan adalah dari Newcastle Australia misalkan. Kalau saya mau lihat yang dari negara lain termasuk Indonesia, saya bisa lihat yang di bagian yang lain custom. Indonesia harga batu bara acuan dengan spesifikasi sekian misalkan ya. Jadi banyak informasi terkait batu bara misalkan saya ingin tahu. Tentu saya perlu tahu secara general bisnis run batu bara sebelum saya bisa melakukan analisa lebih relevan terkait satu company misalkan. Transportasi tentu kemana harga untuk pengirimannya misalkan. Karena harga juga berubah-ubah tergantung ya tujuan. Kalau dia melalui daerah konflik misalkan, mungkin harga bisa lebih mahal. Ya. Tren harga freight-nya naik atau turun, ya itu akan sedikit banyak kan mempengaruhi ya performance company-nya. Ya. Contoh. Terus screening, mungkin screening adalah fungsi yang paling menarik karena bagi kita untuk bisa mendapatkan gambaran company misalkan saya mau tahu dari sekian banyak fungsi screening saya cukup screener ketik aja screen ada fungsi screener. Misalkan saya ingin fokus ke ESG. Dari sekian banyak company yang publicly listed di Indonesia, berapa yang punya ESG, punya data ESG? Bayangkan ada 800 sekian, apakah saya perlu buka satu-satu? Yang perlu saya lakukan tinggal melakukan screening. Sebelah kiri adalah
panel untuk kita melakukan screening. Anggaplah ini filternya, saringannya. Saringan pertama adalah yang listed di Indonesia. Listed di Indonesia ada 961 company. Dari 900 company ini saya mau tahu yang punya ESG combined score. Ya, karena kan ada pilar E, pilar S, dan pilar G. Nanti semuanya skornya harus lebih besar dari 0. Nah, kalau dia sama dengan 0 kan berarti ya nggak ada. Dari 961, ya kurang lebih 10% yang punya ESG score. Saya bisa filter dari yang paling gede sampai yang paling kecil. Kalau bayangin saya cek satu-satu, 961, cek satu-satu, bagian ESG-nya, oh kosong. Ya, misalkan tadi, oh Astra bagian ESG-nya ada atau enggak, misalkan, oh ternyata kosong 960 kali, maka mungkin akan makan waktu beberapa bulan. Nah, tapi dengan menggunakan fungsi screening, sesuatu yang bisa saya lakukan kurang dari 5 menit. Ya, saya mulai dari filter pertama, cukup yang misalkan country of exchange, karena kan yang listed di Indonesia. Sebelum itu yang listed di Indonesia saya saring lagi yang punya ESG. Saya bisa combine, misalkan saya mau kombinasi dengan Malaysia misalkan, maka saringan kita tentu akan lebih banyak. Ya, dari 2000 seperempatnya lah kurang lebih. Seperlimanya 400. Lagi-lagi selalu saya bisa ekspor ke Excel. Selalu ada pilihan untuk ekspor ke Excel. Saya bisa sorting paling besar ke paling kecil. Ya. Jadi ini juga menarik bagi kita. Bisa kita melakukan analisa lebih detail. Bisa juga ini berguna sebagai idea generation. Saya hanya mau 10 besar. Misalnya, oh topik trennya adalah ESG. Oke, saya mau lihat mana company 10 besar yang ada ESG. Ya udah, screener. Nanti saya tinggal ambil 10 besar di atas misalkan. Ya, saya tinggal tik, 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 tik. Ya, urus saya ekspor. Nah, jadi bisa menjadi idea generation kita, bisa juga ini jadi kita untuk melakukan analisa lebih detail. Nestle Malaysia, oke, klik, maka saya akan dibawa ke homepage Nestle Malaysia. One stop shop seperti yang sudah diulang sebelumnya. Akan masuk ke homepage Nestle Malaysia. Saya bisa analisa lebih lanjut untuk ya Nestle Malaysia misalkan. Contoh, overview Nestle Malaysia, oke. Nanti akan ada apakah ya finansial, ESG dan sebagainya. Jadi semuanya terhubung. Dan yang berikutnya saya akan share nanti materi presentasi ini saya akan share, jangan khawatir, untuk referensi rekan-rekan sekalian. Ya, tadi decision making, tentu decision making kan tergantung kita seperti apa. Kalau saya perlu mengambil keputusan buy atau sell, mungkin saya punya portfolio manager, trader dan sebagainya, ya silahkan saya bisa buy and sell kalau memang itu. Atau saya akan lebih fokus ke research, maka ya saya bisa melakukan research. Research saya bisa mengacu kepada research sebelumnya. Ingat, ada selalu kita bisa melihat one stop shop untuk company ini, termasuk research, company research. Saya ingin lakukan research, riset seperti apa? Atau ada nggak contoh research kira-kira sudut pandangnya menarik, saya ingin lakukan hal yang serupa, tapi dengan poin-poin yang berbeda ya, tentu bukan plagiat, tapi sudut pandang research-nya adalah dari sudut pandang ini. Oh menarik, saya ingin lakukan untuk company Indonesia, belum ada yang lakukan sudut pandang itu, ya silahkan. Research, ya yang melakukan research ya bisa dari company research atau sekuritas, bisa dari yang lain, misalkan contoh. Research kembali lagi tergantung kenapa lagi ini company research ya. Company research biasanya ada embargo. Apa itu embargo? Embargo adalah research kalau dari company sekuritas biasanya mereka menerapkan embargo. Biasanya mereka utamakan kepada nasabahnya atau mereka blok atau mereka jual, ada harganya. Ini contoh ada harganya, ini sekuritas. Kenapa? Karena mereka kasih ada buy and sell, ada rekomendasi, ya ada harga yang harus dibeli. Ada juga yang free. Ini contoh Nestle. Mungkin kalau kita lihat contoh yang lain, ya ada research yang kita bisa akses. Jadi kembali lagi kita bisa akses atau enggak, kembali lagi ke
ada yang namanya intellectual property. Beberapa company tertentu mungkin yang lembaga research menerapkan embargo atau harga atau prioritas research tersebut bisa didapatkan oleh siapa. Apalagi terutama kalau researchnya terkait company. Ya ini kan terkait company. Ya ada yang sudah lewat, ada yang masih menerapkan embargo. Contoh. Ya, ya. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya rasa sih hampir semua saya sudah cover. Nanti saya akan share ini. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, harapan masnya bisa di chat di kolom chat atau jika berkenan bisa langsung di unmute aja untuk speaker. Silahkan. Baik, tidak ada yang ingin bertanya, silakan. Ini tadi udah pemaparannya mungkin sudah sangat komprehensif sekali ya Pak ya. Mungkin sebagai saya yang agak awam terkait hal ini, agak bingung ya Pak ya aplikasi terlihat sangat rumit seperti itu. Karena sebenarnya enggak ya Pak ya. Sebenarnya enggak, betul. Ya, Enggak ada kode dari tadi, enggak ada kode yang perlu dihafal. ini mungkin kalau misalnya mahasiswa masih harus latihan lagi. Jadi kan silakan datang ke Open Library jika ingin mengakses aplikasi Icon, Revenue Icon. Sudah kita sediakan di area collaboration atau biasanya kita sebut dengan area referensi. eh Baik, mungkin tidak ada pertanyaan ya. Saya mungkin Pak Bregas sedang ada di sini, jadi mungkin silahkan ditanyakan. Ya, sepertinya tadi sudah pemaparannya sudah komprehensif sekali, sudah keren banget. Nah ini bisa dihubungi ya Pak ya kalau misalnya ada pertanyaan yang lebih lanjut yang sekiranya mungkin tidak bisa Betul. ditanyakan pada kegiatan hari ini. Dan Ini silakan, sudah, ini juga ada tadi learning center kita. oh ya, Linknya tadi sudah saya share ke chat ya, mungkin saya share lagi. Jadi silakan Pak. ini free, jadi terbuka untuk siapapun pengguna yang eh, ingin mengakses. Jadi kalau klik link tadi akan dibawa ke sini, kita bisa explore misalkan ini ada yang sifatnya learning spesifik misalkan penggunaan, ada yang sifatnya memang membahas tren tertentu. Misalkan mengenai tarif, perang tarif kan sekarang lagi ngetren ya, lagi jadi bahasan karena akan berpengaruh ke banyak negara. Nah, di mana kalau kita mau menganalisa mengenai perang tarif, dampak dan sebagainya, silakan bisa di search mulai dari yang sifatnya introductory atau yang lebih detail. Ya, kita bisa search bahasa biasanya kebanyakan Inggris, kecuali ada di luar bahasa Inggris biasanya ada pilihannya. Kadang ada yang bahasa Indonesia, tergantung ya. Jadi ini adalah yang ada saat ini. Jadi silakan bisa dieksplor. Bisa search dengan kata kunci tertentu, misalkan hanya ekonomik dan sebagainya. Jadi ya, Nah, monggo Pak, silakan. ya ini terbuka untuk semua, jadi gratis. Jadi kapan lagi kan Siap. Ya, bisa diakses open access ya dengan Pak gratis. ya. Betul, open access. Oke, siap, Ya. siap. Paling hanya perlu registrasi aja, Oh, bisa ada menggunakan yang bertanya? email. Ya, Izin. silakan. Ada yang buka suara tadi? Tidak jadi. Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan ya Pak ya. Mungkin terakhir Pak, boleh kasih closing statement terkait ini? Enggak, boleh sebelum saya tutup untuk kegiatan hari ini. Ya, Ya, silakan Bapak mungkin kasih kesimpulan atau closing statement untuk rekan-rekan yang hadir pada hari ini. Sepertinya kebanyakan yang hadirnya dosen juga Pak. Silakan Pak. ya, terima kasih. Jadi terima kasih sebelumnya kita sudah dikasih kesempatan untuk sharing. Jadi kita harapkan
sesi sharing seperti ini sesuatu yang bisa continue kita lakukan. Jadi kita sangat terbuka untuk misalkan mengadakan sesi yang lebih customize, misalkan untuk topik tertentu, apakah misalkan Excel, ya ada banyak cara di workspace untuk kita menarik data, ada banyak cara untuk kita melakukan customisasi dan sebagainya. Jadi silahkan dieksplor, mudah-mudahan tools solution workflow ini, workspace dari LSEC, bisa bermanfaat. Dan kita mohon juga feedbacknya, kita bisa membantu lebih jauh sesuai dengan kebutuhan rekan-rekan sekalian. Ya, Yap. sekian dari saya. Baik, Terima kasih. terima kasih Pak Bregas atas pemaparannya. Baik rekan-rekan semua, terakhir mungkin sebelum kegiatan ini saya tutup, mohon untuk dibuka kameranya. Jadi sebagian sudah kebanyakan sudah Pak closing ya. Boleh dibuka kameranya. Izin untuk kita foto bersama terlebih dahulu. Share screen-nya di close bisa. Oke, baik. Rekan-rekan boleh dibuka dulu kameranya untuk kita foto bersama terlebih dahulu. Ya, sebagai biasa kalau udah akhir kegiatan pasti wajib untuk foto bersama. Ya, sebagai bukti kalau kita bersama sudah menghadiri kegiatan open discussion pertama pada hari ini. Oke, sudah Ibu Tri sudah dibuka, Mas Torik sudah ada, Mas Teddy. Oke, saya hitung dibantu untuk panitia untuk di capture kegiatan pada hari ini. Baik, 1, 2, 3. Senyumnya Bapak Ibu. Ya, dan 3, 2, 1. Oke, iya. Baik, rekan-rekan terakhir akan kami lampirkan untuk link presensi. Mohon dibantu untuk panitia link presensi untuk hari ini untuk di-share kepada rekan-rekan peserta. Ya, Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa yang jika ingin mendapatkan sertifikat atau sekedar memberikan saran, pesan dan kesan atau dan saran juga untuk kegiatan open discussion satu kali ini, silahkan diisi linknya. Siapa tahu tadi Pak Bregas bilang kalau misalnya udah mau ada terkait ikon lagi, mau ada yang custom boleh dimasukkan ke sarannya. Nanti bisa kita hubungi lagi Pak Bregas. Sepertinya Pak Bregas sudah siap sekali apa ya untuk memberikan pemaparan selanjutnya terkait aplikasi ini. Baik, ini adalah linknya. Silahkan saya rekan-rekan bisa diisi ya untuk keperluan pembuatan e-sertifikat juga, dan juga di sini mahasiswa mungkin ada yang memiliki kebutuhan untuk mendapatkan TAK ya. Silahkan diisi linknya dan pastikan namanya nama lengkap dan juga emailnya tidak salah karena e-sertifikat akan kami kirimkan melalui alamat. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada para peserta, rekan-rekan, Bapak Ibu dosen dari seluruh Telkom Universitas Bandung, Purwokerto, Jakarta, dan Surabaya telah hadir pada kegiatan Open Discussion 1 pada hari ini. Semoga kegiatan hari ini tentunya dapat bermanfaat bagi kita semua, juga tentunya dapat lebih memperdalam lagi tentang pencarian data atau lebih memahami lagi tentang data investasi, data ekonomi, dan sebagainya. Mohon maaf bila ada kesalahan pemaparan yang saya berikan, ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam literasi. Nah, rekan-rekan yang ingin live boleh jangan lupa untuk diisi link presensinya.